Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam oleh Imam Al-Ghazali. Jadi pertama-tama kami akan menjelaskan tentang biografi Imam Al-Ghazali. Ayo lihat video ini sebelum kehabisan. Baik, di sini akan menceritakan biografi Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali nama asli Sidin adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia adalah salah satu cendekiawan muslim terkemuka yang terkenal dengan kontribusinya dalam filsafat, teologi, dan hukum dan tasawuf. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi di kota Tus atau disebut sekarang kota Iran. Nama Al-Ghazali kemungkinan besar berasal dari profesi ayahnya yang bekerja sebagai penenun wol atau disebut gaza. Jadi meskipun berasal dari keluarga sederhana, ayah Al-Ghazali dikenal sebagai orang yang sangat saleh dan menghargai ilmu pengetahuan. Sebelum wafat, ayahnya mempercayakan pendidikan Al-Ghazali dan saudaranya kepada seorang sahabat yang mengurus kebutuhan mereka untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali pertama kali belajar di kota Tus, lalu ia melanjutkan pendidikan di Zurzan. Kemudian, ia menimba ilmu di Nishapur di bawah bimbingan Imam Al-Harmain. Ia seorang ahli hukum mazhab Syafi'i. Di bawah asuhan Al-Juwaini, ia mendalami berbagai ilmu seperti fikih, teologi, filsafat, dan logika. Setelah wafatnya Al-Junaid, ia pindah ke Baghdad. Pada tahun 1900 Masehi, ia diangkat sebagai profesor di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Meski mencapai puncak karir, Al-Ghazali merasa gelisah. Jadi pada tahun 1095 Masehi, ia mengalami krisis spiritual dan meninggalkan posisinya di Baghdad untuk mencari makna hidup yang lebih mendalam. Ia memutuskan melakukan perjalanan panjang ke Damaskus, Mekah, atau Madinah, dan Yerusalem. Selama masa inilah ia mendalami tasawuf dan menjalani kehidupan zuhud. Selanjutnya, setelah itu, Imam Al-Ghazali adalah seorang penulis produktif yang menghasilkan berbagai karya. Karya yang paling terkenal ada pertama Ihya Ul-Din, artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kedua ada Tahfut al-Falasifah, artinya keliruan para filosof. Ketiga ada Al-Mustasfa min al-Usul. Keempat ada Al-Muqid min ad-Dalal, artinya pembebasan dari kesesatan. Dan terakhir, Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 1111 Masehi di kampung halamannya di Tus. Namun, karya dan pemikirannya terus memberikan inspirasi dan membentuk pemikiran intelektual, spiritual dalam Islam selama berabad-abad. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kita tentang pemikiran ekonomi Islam oleh Imam Al-Ghazali. Dan kita memasuki materi selanjutnya ialah pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali atau Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dikenal sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah Islam. Meskipun terkenal karena kontribusinya di bidang teologi, filsafat, dan tasawuf, pemikiran tentang ekonomi Islam juga sangat berpengaruh. Karya-karya beliau memberikan panduan dalam memahami hubungan antara moralitas, etika, dan praktik ekonomi dalam konteks Islam. Ada beberapa pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada etika dan moralitas dalam ekonomi. Salah satu aspek terpenting dari pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali adalah penekanan pada etika dan moralitas. Dalam pandangan beliau, setiap aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh prinsip-prinsip moral yang kuat. Imam Al-Ghazali percaya bahwa tujuan akhir dari kegiatan ekonomi bukan sekedar memperoleh keuntungan, tetapi juga mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan. Dan yang kedua ada konsep zakat dan distribusi kekayaan. Imam Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya zakat sebagai salah satu pilar ekonomi Islam. Ia memandang zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dalam bukunya, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa zakat dikeluarkan oleh setiap individu yang memenuhi syarat, dan dana zakat harus digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan seperti fakir miskin,
anak yatim, dan orang-orang yang terjebak dalam hutang. Yang ketiga, ada larangan terhadap riba. Larangan terhadap riba. Dalam pemikiran beliau, Imam Al-Ghazali menolak praktik keras riba atau bunga yang dianggap sebagai bentuk penindasan dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Menurut beliau, riba tidak hanya merugikan individu yang berhutang, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Beliau berargumen bahwa riba merusak prinsip keadilan dan solidaritas sosial yang seharusnya menjadi inti dari ekonomi Islam. Dan selanjutnya yang keempat, ada keseimbangan dan kesejahteraan sosial. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan sosial. Ia memahami bahwa individu memiliki hak untuk mencari keuntungan, tetapi keuntungan tersebut tidak boleh dicapai dengan pengorbanan kepentingan orang lain. Dalam perdagangan, seseorang pengusaha atau pedagang harus memperhatikan dampak dari aktivitas ekonomi terhadap masyarakat. Dan yang kelima, ada pendekatan holistik dalam ekonomi. Imam Al-Ghazali mengembangkan pendekatan holistik dalam memahami ekonomi. Beliau percaya bahwa semua aspek kehidupan termasuk ekonomi harus dipahami dalam konteks spiritual dan moral. Kegiatan ekonomi tidak hanya dilihat sebagai transaksi material semata, tapi juga sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan. Dalam karya beliau menghubungkan aktivitas ekonomi dengan tujuan kehidupan yang lebih tinggi.